Halo guys, kenalkan nama saya Andika Rizky Setiawan. Saya dari kelas IFB 1J. Saya dari Universitas Mulia. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mengenal bahasa pemrograman. Mau tahu gimana mengenal bahasa pemrograman? Mari kita lihat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman. Hello everyone, saya sudah perkenalan tadi. Oke, kita lanjut. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu sendiri ialah instruksi untuk memerintah setiap komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer. Oke, selanjutnya ada fungsi bahasa pemrograman. Di sini saya memiliki dua fungsi, yaitu sebagai alat komunikasi dan yang kedua sebagai alat pengembang. Oke, yang alat komunikasi itu sendiri yaitu manusia dan komputer berpikir dengan cara yang berbeda, membuat tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa yang sama. Bahasa pemrograman akan menerjemahkan perintah yang ditulis oleh pemrogram ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Oke, yang kedua ada alat pengembang. Di alat pengembang ini, tanpa adanya bahasa pemrograman, komputer tidak akan mengerti apa yang diperintahkan oleh program. Bahasa pemrograman akan menerjemahkan perintah yang diberikan pemrogram ke dalam bahasa yang dimengerti komputer, sehingga sistem atau program dapat dikembangkan. Next-nya ada jenis-jenis bahasa pemrograman. Di sini saya mengambil 5 contoh bahasa pemrograman, yaitu ada PHP, ada C++, Java, Python, dan JavaScript. Salah satu ada PHP. PHP biasa juga disebut dengan Hypertext Preprocessor. PHP adalah salah satu bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf. PHP sendiri merupakan bahasa server-side yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Salah satu fungsinya untuk menerima dan mengolah dan menampilkan data ke sebuah situs. Data yang diterima akan diolah di sebuah program database server. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan PHP. Dari kelebihan sendiri, saya ngambil 2 contoh. 1, dapat dijalankan berbagai sistem informasi seperti Windows, Linux, Mac OS, dan berbagai varian Unix. Dan 2, yaitu mendukung banyak database. Di sini ada kekurangan juga, jadi saya bagi juga menjadi 2, yaitu tidak adanya tipe data pada PHP dan yang paling sering mudah dibajak. Di sini kalian bisa lihat contoh bahasa PHP. Next, kita ke Java. Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek, memudahkan dalam pembuatan program dan aplikasi berskala besar. Java diperkenalkan pada tahun 1995. Java dapat dijumpai di platform Windows, Linux, dan Mac. Di sini saya ada kelebihan dan kekurangan dari Java, yaitu dari kelebihan ada bersifat multiplatform dan yang kedua dapat mudah menyusun skrip. Dan kekurangan dari Java, penggunaan memori tinggi dan graphical user interface biasa disebut GUI dengan tampilan kurang menarik. Contoh dari bahasa Java. Kalian bisa lihat sendiri di sini saya telah memberikan contoh dari bahasa Java. Oke, next kita ke JavaScript. JavaScript itu sendiri adalah bahasa pemrograman berbentuk kumpulan skrip yang berjalan pada suatu dokumen HTML. Karakteristik dari bahasa pemrograman JavaScript adalah bahasa berjenis high level programming, bersifat client-side, bersifat loosely type. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mengoperasikan JavaScript adalah Notepad, Adobe Dreamweaver, NetBeans, web browser, dan HTML. Di
Sini ada kelebihan dan kekurangan dari JavaScript. Kelebihannya yaitu dapat digunakan di berbagai browser, platform, dan lain-lain. Yang kedua ada memvalidasi input dan mengurangi keinginan untuk mengecek data secara manual. Oke, kekurangannya ada beresiko tinggi terhadap eksploitasi, dan yang kedua dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan kode berbahaya di komputer pengguna. Dan di sini ada contoh dari bahasa JavaScript. Seperti tampilannya sih kurang lebih dari seperti Java, cuman dia lebih banyak skripnya aja. Oke, next ke Python. Python diciptakan oleh Guido van Rossum di Belanda pada tahun 1990. Kemudian Python menjadi bahasa pemrograman yang dipakai secara luas dalam industri dan pendidikan karena sederhana, ringkas, sintaks, intuitif, dan memiliki pustaka yang luas. Python itu sendiri telah digunakan untuk membangun layanan-layanan platform terkenal seperti Instagram, YouTube, dan Spotify. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihannya mudah diaplikasikan, mendukung IoT, Internet of Things, dan yang ketiga ada free dan open source. Dan kekurangannya itu sendiri kurang populer untuk mobile aplikasi development. 2. Tidak ideal dengan memori intensive task. 3. Kurangnya dukungan multiprosesor. Di sini ada contoh dari bahasa Python. Oke, selanjutnya kita ke C++. Bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup, bahasa yang menggunakan teknik kompilasi karena memiliki bahasa yang tingkat tinggi, high level language, serta bisa juga menggunakan bahasa tingkat rendah. Kelebihan dari C++ itu sendiri ialah bahasa pemrograman yang multiparadigma atau dinamis. 2. Lebih terstruktur sehingga mendukung OOP, yaitu bisa disebut juga Object Oriented Programming. Dan yang ketiga ada bahasa standarnya adalah ANSI. Dan kekurangan dari C++, 1. Sifatnya adalah case sensitive. 2. Masih disulit ditemukan programmer C++ yang expert di Indonesia. Dan ketiga, implementasinya dalam pekerjaan termasuk sulit. Oke, di sini saya ada contoh dari bahasa C++. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini saya telah dapat gambar dari bahasa C++ itu sendiri. Terima kasih. Oke. Jadi sekian itu aja yang bisa saya sampaikan tentang materi mengenal bahasa pemrograman kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah, mohon dimaafkan. Saya Andika Setiawan, sekian dan terima kasih.